waktu dari rumah sampai tempat tes itu sekitar sejam. Jadi di perjalanan itu saya sudah keliangan, udah gak enak benar, badannya udah mau pingsan rasanya. Tapi ya itulah perjuangan ya teman-teman. Nah dulu sampai suami saya juga bilang, udahlah pulang aja, nggak usah tes gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang tips atau cara agar teman-teman bisa lolos CPNS, lolos tes CPNS ya teman-teman. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Hartika Kurniawati. Saya biasa dipanggil Bu Tika oleh anak-anak murid saya. Jadi di sini saya adalah seorang PNS di wilayah Kota Bandar Lampung. Tepatnya saya mengajar di sebuah SD di wilayah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman ya. Di sini tidak ada sama sekali niat atau maksud dari pembuatan video ini untuk saya pamer atau sombong atau dan lain-lain ya teman-teman. Hal-hal negatif itu buang jauh-jauh pikiran itu ya teman-teman. Di sini saya murni ingin berbagi kepada teman-teman karena banyak yang tanya kepada saya, Mbak Tika tolong dong bagi tips supaya bisa lolos tes CPNS gitu. Jadi di situ saya pertimbangkan untuk membuat video ini. Nah, baiklah teman-teman, di sini ada 7 tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman untuk bisa lolos tes CPNS ya. Ini tips dari saya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, baiklah langsung saja. Tips yang pertama yaitu pilih jurusan atau program studi yang memiliki lowongan PNS lebih banyak. Namun pertimbangkan juga tentang keinginan dan kemampuan atau hobi teman-teman ya dalam memilih program studi atau jurusan teman-teman. Nah di sini ya teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang nonton video saya belum kuliah, ingin cari jurusan, cuman nantinya ingin jadi seorang PNS gitu. Bisa nih teman-teman pertimbangkan untuk memilih jurusan atau program studi yang kira-kira banyak lowongan CPNS-nya nantinya ya teman-teman. Baiklah, atau teman-teman di sini ada yang sekarang lagi honor gitu. Di sini kan banyak tuh guru honor. Tapi sebenarnya bagus sih, nilai tes CPNS-nya juga kemarin gede, cuman karena lowongannya kan cuma 1 dan pesertanya ada sekitar 150-an orang, jadi dia tersingkir gitu. Sayang sekali di situ ya. Ada sih teman-teman di sini yang jurusannya, misalkan saya di SD, tapi ada yang jurusannya dari S1 ekonomi dan lain-lain yang tidak sesuai ya teman-teman. Biasanya sih seperti teman saya di sini, dia ingin pindah nanti kuliah lagi. Biasanya bisa sih kuliah di UT ya teman-teman kalau guru, ambil jurusan yang sesuai atau ambil PGSD karena ngajarnya kan di sini. Nah, karena melihat kesempatannya gitu, kalau kayak jurusan dia kan nanti takutnya susah daripada cuman honor terus gitu kan teman-teman, dan gajinya menurut saya kan tidak sesuai standar kehidupan minimal manusia ya teman-teman menurut saya, karena gaji honor itu di sini sekitar 300-an sampai 500, tergantung sih teman-teman, beda-beda ya, tergantung orangnya, tergantung masa kerjanya. Ada yang agak gede, ada yang kecil, cuman standarnya sih 300 di sini teman-teman, dan itu menurut saya masih kurang banget. Jadi ya apa salahnya kalau kita misal kayak teman-teman saya gitu, dia ambil kuliah lagi supaya bisa diterima PNS, karena kalau ingin jurusannya takutnya nanti susah gitu, nyanyain waktu juga gitu, daripada kurang nanti susah buat bisa diterima PNS-nya. Ya apa salahnya untuk kita coba cari jurusan yang kira-kira banyak lowongannya gitu. Namun jangan lupa sesuaikan juga dari keinginan atau hobi teman-teman ya. Di sini juga saya ingin cerita sedikit. Saya kan PNS di SD ya, otomatis saya dulu S1-nya S1 PGSD.
Jadi di sini saya ingin cerita sedikit ya teman-teman dulu kenapa saya bisa pilih jurusan PGSD. Jadi dulu ibu saya, kebetulan ibu saya adalah seorang guru SD di daerah Tolongbong Barat. Sekarang sudah pensiun teman-teman. Jadi dulu waktu saya masih SMP, ibu saya pernah bilang, Tika nanti kalau udah waktunya kuliah ambil jurusan PGSD ya. Saya dulu nggak tahu sih teman-teman apa itu PGSD, cuman saya iyain aja karena orang tua yang bilang ya. Ya udah saya ya aja gitu. Terus waktu saya SMA ternyata masih ditagih gitu kan. Tika nanti ambil jurusan PGSD ya gitu. Ya karena itu tadi, kalau orang tua saya bilang, ibu saya bilang, karena ibu saya kan dulu keterima PNS, ibu saya juga PNS ya teman-teman. Dulu angkatan dia diterima itu sekitar 2000-an, 1000 atau 2000 gitu. Pokoknya ribuan, banyak. Dan itu nanti waktu saya dihitung, jadi kira-kira saya lulus kuliah tahun berapa, nanti akan banyak pensiun besar-besaran gitu. Jadi memang ibu saya sudah memperkirakan baiknya anak saya kalau mau jadi PNS nantinya jurusannya ambil PGSD, karena mungkin lowongannya banyak, karena banyak sekali yang pensiun, ribuan orang gitu loh teman-teman. Jadi memang saya diarahkan untuk ambil PGSD. Cuman ya saya dulu it's okay lah, karena saya masih suka ngajarin orang gitu kan. Nggak apa-apa lah kalau memang nanti saya jadi guru. Ya, semoga ilmu yang saya punya nanti bisa ilmunya bermanfaat dan bisa jadi amal jariah saya. Jadi it's okay, saya terimalah saran dari orang tua saya untuk ambil jurusan PGSD. Namun sebenarnya dulu saya inginnya di kesehatan ya teman-teman, cuman Allah berkehendak lain. Tapi ya guru juga saya masih suka, jadi nggak apa-apa. Jadi itu pertimbangkan ya teman-teman, lihat jurusan yang kira-kira banyak gitu. Dulu saya agak susahnya sih sebenarnya waktu tes masuk jurusan PGSD sebenarnya, karena dulu kan saya jurusan pertama ambil dulu kan IPC ya, saya ambilnya dulu tes SNMPTN tertulis di Universitas Lampung. Saya kuliahnya ya dulu teman-teman, nah di daerah Lampung universitas yang bagus memang itu gitu, Universitas Lampung. Jadi saya dulu ambilnya Universitas Lampung. Namun pilihan pertama dulu saya ambil di luar, saya dulu coba UGM tapi ambil kesehatan. Cuman jurusan kedua dan ketiganya saya ambil Universitas Lampung, jadi nggak mungkin juga ya keterima di UGM gitu kan, karena dua jurusan saya sudah di Lampung semua gitu. Saya dulu karena jurusan dari IPA kemudian ke PGSD kan masuk jurusan IPS, jadi saya ambil IPC, jadi tesnya 3 dulu yang saya inginkan. Dan PGSD itu urutan ketiga ya teman-teman, jadi saya juga heran ya dulu pesertanya sekitar 3000-an dan diambil hanya 45 orang dan saya salah satunya gitu. Di situ menurut saya ya ikhtiar dan doa orang tua berperan penting teman-teman untuk mencapai sebuah keinginan. Contohnya misal ingin jadi PNS ini. Jadi tips dari saya, mungkin teman-teman ada saudara atau adik atau teman-teman sendiri sekarang lagi galau nih, susah banget jurusan saya, mungkin bisa dipertimbangkan ya teman-teman untuk mencari prodi atau prodi atau jurusan yang memiliki lowongan CPNS lebih banyak. Namun disesuaikan juga dengan keinginan dan hobi teman-teman ya, kesukaan teman-teman. Baiklah, lanjut ke tips kedua ya, yaitu yang kedua, perbanyak buku bacaan atau e-book tentang materi CPNS ya teman-teman. Jadi dulu waktu saya masih kuliah semester 5, saya sudah diminta kakak saya untuk mendownload, atau kan kakak saya ngirimin e-book tuh lewat email, jadi saya suruh download e-book itu di email saya dan pelajari e-book itu. Dan sebelumnya teman-teman, saya anak keempat dari 4 saudara, saya anak terakhir. Kakak saya yang pertama PNS di salah satu SMA, kakak saya yang kedua wira swasta, dan kakak saya yang ketiga ini yang tadi saya ceritakan memberikan e-book untuk saya pelajari itu. Dia juga PNS dosen di daerah Jogja ya teman-teman, Yogyakarta, dia dosen. Jadi dulu dia waktu saya masih kuliah semester 5 udah kirim file, jadi saya disuruh belajar file itu supaya nanti kalau udah lulus
S1 saya bisa, kalau ada lowongan CPNS bisa langsung ikut tes gitu. Jadi dipersiapkan memang jauh-jauh hari ya teman-teman, banyaklah buku bacaan atau e-book penunjang untuk belajar CPNS ya, tes CPNS. Dan dulu e-book itu saya print, nggak tahu ya kakak saya mungkin dulu belajarnya pakai e-book itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin e-book itu, bolehlah ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau mungkin next video saya buat tentang materi-materi yang saya pelajari dulu waktu mau tes ya. Di sini saya hanya memberikan tips saja ya, singkat. Kalau mau semuanya nanti terlalu panjang durasi videonya. Lanjut ya teman-teman, tadi tips kedua, banyak bacaan buku atau e-book ya, perbanyaklah itu. Kemudian yang ketiga yaitu berlatih atau belajar materi tes CPNS tadi, dan buatlah rangkuman materinya supaya lebih mudah untuk belajar. Jadi dulu waktu saya belajar untuk tes CPNS ya teman-teman, saya lulus kuliah sekitar tahun 2016 kalau nggak salah, Juli 2016. Dulu saya sudah bekerja, waktu wisuda itu saya sudah diterima kerja. Kan saya udah kompre cuman belum wisuda gitu teman, sudah lulus cuman belum resmi, belum di wisuda aja. Jadi saya dulu sudah diterima bekerja di salah satu sekolah dasar swasta ya. Saya dulu sempat honor ya teman-teman di Tulang Bawang Barat. Dulu kan orang tua saya tinggal di sana, namun sekarang saya di Bandar Lampung karena saya ikut suami saya di Bandar Lampung ya teman-teman. Jadi dulu saya honor, waktu saya honor saya sudah sering baca-baca printan e-book yang saya print, kemudian buku. Jadi memang saya biasanya saya buat rangkuman materi yang penting-penting saya catat teman-teman. Jadi saya baca, kemudian poin penting saya tulis. Biasanya saya garis-garis, saya buat seperti bagan, seperti itulah teman-teman. Kreativitas teman-teman aja ya, bisa warna-warni dulu, kadang ya warna hitam. Yang jelas saya buat poin pentingnya saya tulis biasanya ya. Jadi biasanya kalau kita belajar kalau cuma baca nggak ditulis itu kurang nangkep di otak ya. Jadi kalau bisa sih memang ditulis. Kalau saya dulu suka ditulis. Jadi poin penting dari materi belajarnya tadi dicatat teman-teman supaya lebih mudah dan lebih ingat di otak gitu ya. Lanjut, itu tadi tips yang ketiga ya. Kemudian tips yang keempat ya teman-teman, gunakan aplikasi CAT di handphone teman-teman dan manfaatkan YouTube untuk kita belajar supaya lebih paham materi CPNS. Atau jika teman-teman memiliki biaya lebih, bisa juga mungkin ikut kursus CPNS ya, tes CPNS boleh. Cuman dulu saya tidak ikut itu ya teman-teman, saya gunakan ini saja ya di tips yang saya berikan ke teman-teman saja. Jadi dulu saya gunakan aplikasi CAT di handphone. Teman-teman mudah sekali sekarang belajar ya, tinggal teman-teman manfaatkan IT ya. Sekarang di handphone dulu tinggal cari aja, download di Google Play Store, banyak sekali, tulis aja aplikasi CAT apa gitu tahun 2000 berapa, bisa teman-teman cari saja di Google Play Store ya teman-teman. Kalau dulu sih saya download dulu, jadi belusukan lah tuh di Play Store, saya cari aplikasi yang kira-kira bagus, kemudian saya coba download dan saya pilih yang paling bagus, paling mudah saya gunakan untuk belajar. Menurut saya paling bagus itu yang tersisa di handphone saya, jadi sisanya saya uninstall gitu kalau saya dulu ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa lah, kalau mau ikuti cara saya juga boleh. Silahkan cari aplikasi CAT, belajar CAT di handphone teman-teman. Kemudian manfaatkan YouTube untuk belajar. Jadi di YouTube itu teman-teman banyak sekali channel YouTube yang membuat materi tentang CPNS, dari TIU, TWK, TKP, semuanya ada teman-teman. Tinggal teman-teman belusukan saja di YouTube ya. Jadi dulu saya kalau misal nggak bisa nulis atau nggak bisa baca buku atau apa, saya gunakan YouTube. Atau kadang juga saya bisa nulis, jadi materi YouTube saya catat. Jadi catat poin penting-penting yang menurut saya harus diingat gitu, atau coret-coret ya teman-teman kalau hitung-hitungan. Jadi itu tadi
install aplikasi CAT kalau lagi di luar gitu, misal lagi nunggu daripada nganggur kan, mending coba-coba jawab soal-soal CAT di handphone gitu sih kalau saya dulu. Atau di YouTube kalau saya udah lelah nggak sanggup lagi buat duduk gitu, karena dulu kan saya waktu belajar kan posisi saya lagi hamil dulu ya teman-teman, jadi ya saya tonton YouTube gitu, atau kadang saya sambil tiduran gitu, YouTube handphonenya saya taruh aja gitu, jadi saya dengerin aja orang ngomong, orang yang di YouTube ngomong tadi, materinya saya dengerin aja dulu kalau udah bener-bener lelah. Jadi manfaatkan CAT di handphone dan YouTube ya teman-teman. Kemudian tips yang kelima ya teman-teman, ini juga penting ya, gabung dalam grup-grup belajar CPNS. Di sini saya rekomendasikan grup Telegram dan grup WA atau grup Facebook juga bisa ya teman-teman untuk update infonya. Jadi dulu saya manfaatkan grup Telegram. Teman-teman saya juga banyak dulu ya yang keterima CPNS. Saya arahkan untuk install Telegram teman-teman, karena aplikasi ini recommended ya menurut saya. Dulu saya gunakan Telegram ini untuk mencari materi e-book, PDF, bentuk PDF dan lain-lain ya teman-teman. Banyak sekali di grup Telegram. Jadi kalau Telegram itu meskipun kita baru join grup, kita bisa lihat materi sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ada yang posting sebelum-sebelumnya tentang materi, kita bisa langsung lihat kalau baru join grup gitu. Tapi kalau di WA kan hilang ya teman-teman, nggak bisa lihat postingan sebelumnya. Namun kalau di Telegram kita bisa lihat postingan sebelumnya. Jadi kalau baru join grup, saya sukanya di Telegram saya join grup, saya langsung cari aja materi, saya klik materi langsung ke berkas itu, langsung saya lihat dokumen atau PDF yang di sharing di grup itu apa saja, langsung saya buka. Jadi banyak sekali teman-teman materi CPNS atau materi buat latihan-latihan soal di grup Telegram. Dan ada juga channel-channel update info tentang CPNS dulu, dan banyak sekali dulu teman-teman grup yang saya ikuti. Jadi untuk belajar, untuk cari materi, dan untuk untuk update info. Jadi dulu ada update kayak ini udah pengumuman di seluruh Indonesia ada teman-teman. Jadi dulu juga berkumpul di situ, misal udah tes, misal di daerah lain sudah tes gitu. Jadi mereka biasanya ngirimin FR itu semacam review. Jadi mereka habis tes, mereka inget-inget soalnya tuh kurang lebih begini-begini, yang masih diinget biasanya ditulis. Jadi untuk kisi-kisi kita lah kalau mau belajar. Jadi penting banget sih ini menurut saya grup Telegram atau grup WA. Dulu grup WA juga saya manfaatkan bisa buat sesama antar anggota ya. Jadi kita latihan, ada yang ngasih soal terus kita jawab cepet-cepetan gitu teman-teman. Jadi ngelatih aja sih, buat latihan, buat sharing, buat cari materi, buat update info. Dan ini penting banget, joinlah di grup-grup seputar CPNS ya teman-teman. Install tuh Telegram ya. Kemudian WA, kemudian grup WhatsApp dan grup Facebook juga bisa untuk update info ya teman-teman. Kemudian tips yang ke-6 dari saya yaitu dekatkan diri kepada Tuhan dan perbanyaklah berdoa. Jadi di sini kalau teman-teman non muslim silakan dekatkan diri dengan cara teman-teman ya, dekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa. Di sini karena saya muslim, saya ingin sharing tentang gimana sih saya dulu waktu doanya gimana gitu kan, terus dekatin dirinya gimana. Jadi di sini, namun di sini tidak ada maksud saya ya teman-teman, tidak ada niat saya untuk pamer atau ria dan lain-lain, itu buang jauh-jauh ya teman-teman. Saya hanya ingin sharing saja kepada teman-teman. Jadi dulu kalau saya ya dekatin diri kepada Tuhan ini, kalau bisa ya teman-teman minimal ya teman-teman ya sholat wajib ya kalau muslim ya. Ini tips dari saya untuk muslim, banyaklah sholat sunnah, jadi wajib jangan ditinggalkan. Terus sholat sunnah kalau bisa sholat duha, kemudian sholat tahajud atau sholat hajat juga perlu ya teman-teman ya. Perbanyaklah sholat sunnah, sholat wajib jangan ditinggalin, perbanyak sholat sunnah, perbanyak zikir, ngaji, pokoknya deketin diri lah ke Allah ya teman-teman. Kemudian jangan lupa berdoa, sering-seringlah berdoa. Dan kalau berdoa itu kalau bisa ya teman-teman
minta, benar-benar minta. Jadi tempat kita minta tuh memang hanya Allah gitu loh. Dan Allah itu maha besar, dan apapun yang kamu minta sebenarnya pasti Allah ijabah kok. Yang penting kita juga ikhtiar untuk mencapai itu teman-teman. Insya Allah kita minta sebesar apapun ke Allah gitu loh. Kalau ke manusia kan nggak mungkin teman-teman ya, tempatnya salah kalau manusia ya. Jadi mintalah hanya pada Allah ya teman-teman. Jadi kalau berdoa itu, kalau saya ya, tips dari saya kalau mau berdoa, kalau bisa jangan kayak nyuruh ya. Jadi kalau doa tuh jangan, ya Allah jadikan saya PNS misal. Itu kan kayak nyuruh, kamu tuh minta tapi kok nyuruh gitu loh ya. Kalau bisa belajar ya teman-teman cara gimana doa yang baik itu, bisa lah cari di YouTube juga banyak ya teman-teman. Kalau dari saya mungkin singkat saja, mungkin kalau doa, kalau dulu ya saya doa yang pertama ya baca ta'awuz dulu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian yang kedua jangan lupa sholawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian teman-teman curhatin tuh keinginan teman-teman gitu, jadiin Allah itu teman kita gitu loh. Jadi kita curhatin, ya Allah aku mau jadi CPNS karena ini. Kalau bisa ya teman-teman kalau berdoa, jadi utarakan sedetail mungkin. Kalau bisa juga alasannya itu karena orang lain, jadi jangan karena diri kita sendiri. Misal kalau saya, ya Allah saya ingin orang tua saya nggak kepikiran lagi di sini, jadi saya ada kerjaan, jadi orang tua saya nggak kepikiran anak saya di sana soal uang dan lain-lain gitu. Dulu saya mikirnya, ya Allah supaya orang tua saya tenang di sana, nggak kepikiran saya di sini sudah mandiri gitu dulu, karena kan saya sudah menikah dan saya sudah pisah ya dari orang tua. Kalau bisa alasan pertama orang tua atau suami atau orang terdekat teman-teman gitu ya. Jangan lupa juga minta ridho suami teman-teman kalau sudah menikah ya. Kalau belum ya orang tua yang utama teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau bisa waktu doa teman-teman gunakan kata-kata yang baik, disusun dengan baik ya. Jadi ta'awuz dulu, kemudian sholawat dulu, kemudian curhatlah sama Allah. Kenapa sih kita pingin bisa mencapai ini, keinginan kita ini gitu. Kalau bisa keinginan kita ini, kita berkeinginan ini untuk orang lain gitu, contohnya untuk orang tua atau yang lainnya lah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Kemudian kalau bisa ya teman-teman, keinginan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kalau saya dulu inginnya kan, ya Allah semoga dengan saya diterima jadi CPNS nanti, jadi seorang guru, saya bisa lebih bermanfaat buat orang lain gitu. Semoga ilmu saya yang saya ajarkan kepada anak murid saya, kepada anak didik saya bisa menjadi amal jariah saya, bisa bermanfaat. Jadi saya hidup ini nantinya kan akan meninggal gitu. Jadi ketika saya meninggal ya kalau bisa saya masih ada manfaat yang tertinggal gitu di dunia ini. Jadi saya ingin kalau bisa ya jadi manusia yang bermanfaat gitu untuk banyak orang gitu. Jadi kalau bisa sih memang dalam doa selipkan itu juga ya teman-teman. Kemudian sering-seringlah juga mendoakan teman kita. Jadi semakin kita sering mendoakan orang, doa itu juga akan balik lagi ke kita teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut ya ke tips yang ketujuh teman-teman, yaitu minta doa kepada orang tua atau suami atau keluarga atau teman dekat, semuanya ya, tetangga dan lain-lain ya teman-teman. Kalau bisa minta doa mereka semua. Dan yang utama doa kepada orang tua dan suami kalau sudah bersuami ya teman-teman. Jadi di sini yang terakhir ini memang benar-benar berperan sih kalau menurut saya ya teman-teman. Ridho doa dari orang tua atau suami dan keluarga terdekat ya semuanya itu memang bisa menembus langit ketujuh kalau menurut saya, apalagi doa orang tua ya teman-teman. Kalau bisa minta nih doa orang tua, karena di sini saya ngerasa waktu tes ya, sedikit saya ceritakan ya teman-teman. Kalau mau panjang-panjang nanti terlalu panjang, jadi singkatnya teman-teman, dulu kan saya waktu tes itu sedang hamil ya teman-teman. Jadi memang saya lagi mabuk dulu, masih keliengan kepala saya. Jadi waktu dari rumah sampai tempat tes itu sekitar sejam. Jadi di perjalanan itu saya sudah keliengan, udah gak enak benar, badannya udah mau pingsan rasanya. Tapi ya itulah perjuangan ya teman-teman. Nah dulu sampai suami saya juga bilang, udahlah pulang aja, gak usah tes gitu.
tapi kan menurut saya sayang ya teman-teman, udah sampai di sini masa nggak tes gitu. Jadi dulu kan sejam sebelum memang diwajibkan kita sudah ada di lokasi ya teman-teman. Datang sebelum tes itu sejam sebelum sudah di tempat, kemudian kita registrasi. Nah jadi dulu kita waktu registrasi itu karena saya lagi hamil, jadi saya dulu langsung ada jalur khusus untuk bumil ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk panitia tes CPNS yang masih mengutamakan bumil ya, karena memang beda kondisi bumil sama orang biasa yang sehat ya teman-teman. Jadi dulu saya langsung tuh registrasinya cepat, kemudian saya duduk nunggu di ruang tunggu ya sebelum masuk ke ruangan untuk tes. Jadi dulu sempat antri sebentar sih teman-teman, karena kan dibagiin kertas buat orat-orat dan pensil atau pena dulu ya, lupa saya. Nah itu ya. Jadi waktu di ruangan saya itu nulis nomor induk KTP ya teman-teman, itu sampai 3 kali, nggak bener-bener karena memang nggak fokus, karena kepala saya waktu itu keliengan karena tidur juga cuma 2 jam, kemudian perjalanannya jauh, saya juga dulu nggak enak lah pokoknya badannya, kondisinya. Tapi di situ kan ada 400 orang peserta ya teman-teman, dan yang lulus passing grade waktu itu hanya 3 orang. Dan 3 orang itu salah satunya saya teman-teman. Jadi saya salah satu yang lolos passing grade dulu. Jadi saya dulu keterima CPNS itu P1. CPNS 2018 itu dulu PR-nya di TKP yang terlalu tinggi, dan katanya sih karena belum ada contoh agak sulit. Jadi dulu banyak yang nggak lolos karena TKP-nya kurang teman-teman. Nah di sini juga saya berikan tips ya. Jadi teman-teman waktu tes itu ya, kalau bisa memang biasakan mengatur waktu. Jadi dari sebelum-sebelumnya memang teman-teman sudah disiplin waktu. Jadi kira-kira nih soalnya 100. Jadi saya TIU-nya berapa menit, TKP-nya berapa menit, TWK-nya berapa menit, itu disesuaikan ya teman-teman, sudah diatur. Jadi harus disiplin waktu tes. Saya juga sempat sih tes dulu itu, karena saya juga kan bacanya berulang-ulang, bisa 3 kalian saya baca TKP, dan waktu itu panjang-panjang soalnya ya teman-teman, memerlukan waktu banyak ya. Saya sudah agak terlena di TIU, cuman saya lihat waktunya, timing itu, waduh harus selesaikan TKP gitu, karena dulu TKP kan besar tuh poinnya, harus 143 kalau nggak salah ya, jadi cuman boleh salah dikit gitu. Jadi saya usahakan dulu kerjakan TKP sebaik mungkin. Dulu saya loncatin dari TIU langsung TKP terakhir, baru saya balik lagi ke TIU, akhirnya ketemu tuh rumus-rumusnya dulu sih. Cuman ya waktu itu saya masih keliengan teman-teman. Nah dan saya ngerasa itulah doa orang tua itu bisa nembus langit ke-7 teman-teman. Makanya kalau bisa teman-teman mintalah doa kepada orang tua, kepada suami, ridho mereka, itulah yang paling utama ya. Dan doa kepada teman-teman, minta doa lah, dan kita juga banyakin doa, dan kita juga minta doa. Itu sih teman-teman menurut saya. Jadi memang nasib saya juga baik, jadi ikhtiar juga, terus dekatkan diri ke Tuhan, dan doa itu sih utama teman-teman. Di luar ikhtiar itu juga ada memang faktor nasib dan takdir ya teman-teman. Balik lagi ke situ. Baiklah teman-teman, di sini saya rangkumkan ya 7 tips dari saya untuk kelas tes CPNS, yaitu yang pertama, pilih jurusan atau program studi yang memiliki lowongan CPNS lebih banyak, dan sesuaikan juga ya sesuai keinginan dan bakat atau hobi teman-teman. Kemudian yang kedua, perbanyaklah buku bacaan dan e-book tentang materi tes CPNS. Dan tips yang ketiga yaitu perbanyaklah berlatih atau belajar materi tes CPNS, dan buatlah rangkuman materi untuk belajar tes CPNS. Selanjutnya tips yang keempat adalah gunakan aplikasi CAT di HP, dan manfaatkanlah YouTube channel untuk belajar materi tes CPNS. Kemudian tips yang kelima yaitu gabunglah ke dalam grup-grup belajar CPNS, materi CPNS, bisa grup Telegram, grup WA, grup Facebook ya, dan lain-lain. Kemudian tips yang keenam yaitu dekatkanlah diri kepada Tuhan, kepada Allah ya teman-teman. Perbanyaklah berdoa dan mendoakan, saling mendoakan ya teman-teman. Kemudian tips yang ketujuh dari saya yaitu mintalah doa kepada orang tua teman-teman, dan kepada suami jika teman-teman sudah punya suami, kepada teman dekat, saudara, semuanya ya teman-teman. Mintalah doa kepada mereka, orang-orang terdekat, kepada orang-orang terdekat
dalam hidup teman-teman. Baiklah, semoga teman-teman yang nonton video ini semuanya bisa lolos tes CPNS ya. Amin. Baiklah, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe ya. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk like dan komen. Jadi jika teman-teman ingin video apa nanti yang saya buat selanjutnya, silahkan bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan saya untuk membuat next video dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika dirasa bermanfaat, teman-teman bisa share video ini, link video ini ke banyak sosial media teman-teman, atau ke saudara, atau ke teman-teman lah pokoknya. Tolong ya teman-teman, jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.